pertama, tangkap dan adili Jokowi, ya, karena sudah ada beberapa menteri yang diperiksa, yang jadi tersangka itu selalu menyebut Jokowi. Mungkin ada 4 orang menteri, ya. Jadi ini sangat kuat dasarnya untuk Jokowi itu ditangkap dan diadili. Jadi karena itu ini harus kita suarakan lewat salah satunya lewat GMKR. Kemudian yang kedua adalah segera makzulkan Gibran. Ini termasuk prioritas. Jadi 2 prioritas utama tuntutan kita. Harapannya kita bisa bacakan pada saat deklarasi. Mudah-mudahan kita semua di sini komited untuk melakukan itu. Siap? Siap. Baik, terima kasih. Nah, berikutnya kita perlu mengingatkan presiden kita. Tadi kabar yang disampaikan Pak Said itu sangat baik, sangat memberi semangat atau dorongan untuk perjuangan. Nah, yang perlu kita catat adalah presiden kita ini sampai ada yang memanggil presiden omon-omon, ya kan? Itu karena faktanya sejak dilantik berulang-ulang menyatakan tekad mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, tapi realisasinya sangat minim, ya. Karena itu mungkin ya kita masih bisa berjalan beriringan. Kalau perlu kita dukung apa yang sedang dijadikan sebagai agenda dari presiden. Tapi kalau akhirnya itu hanya omon-omon, biasa kira kita siap untuk berhadapan-hadapan. Tadi Pak Mur sudah sebutkan bahwa kita harapkan kalau memang presidennya itu lebih memilih Jokowi, dinasti Jokowi, dan akan menjadikan Gibran menjadi presiden, maka kita akan berhadapan-hadapan. Ini harus diingatkan kepada Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo perhatikan ini, jangan cuma omon-omon karena omon-omon Anda sudah terlalu banyak. Tapi bukan berarti kita sekarang mau makar terhadap Anda. Maka sebelum nanti ada people power, buktikanlah omon-omon itu dengan langkah-langkah yang sebetulnya gampang untuk dilaksanakan. Misalnya, pecat yang namanya Kapolri. Ya, sudah 3 kali kita catat secara terbuka, publik sudah tahu membangkangnya Kapolri kepada Presiden Prabowo. Harga dirinya itu diinjak-injak. Kalau saya ingat yang disampaikan Pak Rizal itu ya, ini yang namanya presiden atau mungkin DPR itu di bawah sendal, di bawah sendalnya Kapolri lagi itu posisinya. Ya memang itu disebutkan oligarki ya, tapi bisa saja oligarki itu diganti dengan Listio Sigit sebagai Kapolri. Yang kesan saya ini adalah Prabowo sedang menjalankan agenda untuk apa? Bukan untuk menangkap pengkhianat negara ini, tapi justru bagaimana supaya Jokowi itu lolos. Nah, karena itu ini peringatan penting bagi Pak Prabowo dan semua yang ada di lingkungan kekuasaannya untuk menunjukkan bahwa negara ini berdaulat, negara ini negara hukum, hukum ditegakkan, dan pengkhianat bangsa harus segera ditangkap. Nah, terakhir sekali saya tadi sudah melompat soal Gibran. Gibran ini lebih dari cukup untuk dimakzulkan atau dipecat menurut kriteria yang ada di konstitusi, yaitu pasal 7A. Persyaratan untuk dimakzulkan itu sudah lebih dari cukup. Karena itu rakyat akan terus menuntut. Untuk apa? Untuk supaya proses itu segera berlangsung. Nah, kita mulai dengan Jokowi ini dipreteli, lalu dilanjutkan dengan Gibran itu nanti akhirnya dipecat. Dan itulah tuntutan kita kepada siapa? Kepada Pak Prabowo dan kepada seluruh rakyat Indonesia. Mari kita bersatu semua untuk bagaimana 2 tuntutan ini. Tangkap, adili, kalau perlu nanti digantung Jokowi. Kemudian yang kedua, segera pecat Gibran. Tangkap dan adili Jokowi. Dan majukan Gibran. Yang lain-lain menyelesaikan, kita juga semuanya mendukung. Tetapi di sini saya perlu ingatkan kepada seluruh anak-anak bangsa dimanapun berada. Peristiwa yang kemarin terjadi tanggal 25 sampai tanggal 31 Agustus. Sejak awal saya sudah mewanti-wanti bahwa ada kekuatan tertentu yang berada atau yang menunggangi gerakan ini. Sebagian juga saudara-saudara kita yang memang berjiwa nasionalis juga turun ke jalan. Jadi ada 2 kelompok besar. Tetapi kalau kita bisa memetakan kelompok-kelompok mereka yang melakukan adu domba, yang melakukan pencerahan dan pembakaran, itu adalah murni kelompoknya mereka yang menciptakan situasi supaya Prabowo segera lengser dan digantikan oleh Gibran. Ini tidak bisa dibiarkan. Tetapi satu pembelajaran penting yang bisa kita petik dari itu, bahwa tidak ada kekuatan selain persatuan. Kita bisa buktikan tidak ada kekuatan selain persatuan. Markas-markas polisi semuanya bisa diterobos karena kekuatan persatuan. Yang lain misalnya kita harapkan menteri-menteri titipan Jokowi itu segeralah Pak Prabowo reshuffle. Konon sudah beredar banyak berita bahwa reshuffle akan dilakukan tanggal 15 Februari, begitu ya. Nah, kita tunggu di tanggal 15 apa yang dilakukan. Kalau masih
apalagi yang namanya Sigit tetap dipertahankan. Ya ini memang pantas juga untuk kita panggil terus nih presiden omong-omong gitu ya. Ya, tapi saya tidak mau pesimis seperti itu. Saya berbesar hati menghargai Pak Prabowo sebagai presiden. Harap Pak Prabowo itu bisa mewujudkan apa yang menjadi tekadnya, dan untuk itu kita siap untuk berjalan bersama-sama beriringan. Tapi kalau tidak dilakukan, maka kita perlu menyatakan sikap bahwa akhirnya nanti kita akan berhadapan-hadapan. Ini bukan soal ancaman, tapi ini soal bahwa kita perlu bicara bahasa terang, bukan bahasa basi, apalagi sekedar omon-omon. Betulnya dalam rangka apa? Dalam rangka kita memperjuangkan kedaulatan yang intinya berdasarkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kita melakukan ini juga melalui GMKR. Harapannya ini terus berlanjut, dan teman-teman saya kira siap, dan saya dengan panitia itu akan terus menghubungi semua tokoh untuk nanti tercantum namanya dalam kita melakukan deklarasi itu mungkin dalam 10 hari ke depan. Misalnya kita mengundang Pak Din, ya, atau Pak Gatot, atau Pak Sri Edi Swassono, kemudian ada Eros Jarot dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti mereka semua berkenan untuk bergabung dengan kita. Dengan begitu nanti ini menjadi salah satu dasar bagaimana supaya kedaulatan itu akhirnya tegak di bumi Indonesia. Gerakan Masyarakat Kedaulatan Rakyat GMKR berencana menggelar deklarasi dalam 10 hari ke depan dengan 2 tuntutan utama yang kontroversial, penangkapan dan pengadilan mantan Presiden Joko Widodo serta pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam pertemuan tertutup yang dihadiri para aktivis dan tokoh oposisi, Marwan Batubara, yang mengaku pernah menjadi tim sukses Prabowo pada 2019, menyampaikan peringatan keras kepada Presiden incumbent. Kalau memang presidennya lebih memilih Jokowi, dinasti-dinasti Jokowi dan akan menjadikan Gibran menjadi presiden, maka kita akan berhadap-hadapan, ujar Marwan, Sabtu, tanggal 31 Januari tahun 2026 disambut sorak peserta. Kapolri jadi ujian pertama. Marwan menilai Presiden Prabowo telah 3 kali diinjak-injak harga dirinya oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang dinilai membangkang. Ia meminta pemecatan segera sebagai bukti keseriusan Presiden, bukan sekadar omong-omong. Presiden omong-omong, itu sebutan yang muncul karena sejak dilantik berulang-ulang menyatakan tekad, tapi realisasinya sangat minim, kritik Marwan tajam. Gerakan ini juga mengacu pada rencana reshuffle kabinet tanggal 15 Februari mendatang sebagai batu ujian. Jika menteri-menteri, titipan Jokowi, tetap dipertahankan, GMKR mengancam akan mengubah dukungan menjadi konfrontasi terbuka. Basis hukum yang dipertanyakan, Marwan mengklaim penangkapan Jokowi memiliki dasar sangat kuat, karena beberapa mantan menteri yang menjadi tersangka korupsi, selalu menyebut Jokowi. Namun, ia tidak merinci kasus spesifik atau bukti hukum yang valid untuk tuntutan penangkapan seorang mantan kepala negara. Adapun tuntutan pemakzulan Gibran tidak disertai penjelasan mekanisme konstitusional yang jelas, mengingat pemakzulan wakil presiden memerlukan proses impeachment melalui DPR dan Mahkamah Konstitusi sesuai UUD 1945. Dari pendukung ke oposisi, Marwan mengaku pernah menjadi bagian tim sukses Prabowo pada 2019 dan hampir tiap malam berkantor di Kertanegara 6, namun berpisah jalan pada 2024. Dengan sisa-sisa simpati, kita masih berharap Pak Prabowo bisa mewujudkan tekadnya, ujarnya. Namun, ia menegaskan kesediaan untuk people power jika harapan tersebut tak terwujud. Ini bukan ancaman, tapi bahasa terang, bukan bahasa basi apalagi omong-omong, tegasnya. GMKR berencana mengundang tokoh-tokoh seperti Amhendro Priyono, Gatot Nurmantio, Sri Edi Swassono, dan Eros Jarot dalam deklarasi yang dijadwalkan 10-12 hari mendatang. Hingga berita ini diturunkan, Istana Kepresidenan, Polri, dan pihak terkait belum memberikan tanggapan resmi atas rencana gerakan ini. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini. Video kali ini mengenai pembahasan polemik yang kembali muncul terkait keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Narator dalam video menyoroti adanya dugaan ketidaksinkronoan data dan fisik dokumen yang terus menjadi perbincangan publik ataupun masyarakat Indonesia saat ini. Poin-poin utama dalam video tersebut, isu audit ijazah. Muncul kabar bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto dilaporkan menyetujui agar ijazah tersebut diaudit demi mengungkap kebenaran. Temuan keganjalan. Pihak yang meragukan ijazah menyoroti beberapa kejanggalan fisik, seperti tanggal yang tidak sinkron, anomali pada tanda tangan penjabat, dan misteri cap legalisir hitam putih pada dokumen tahun 2005 dan 2010 yang dianggap identik. Analisis percetakan. Narasi video mengaitkan dokumen tersebut dugaan analisis percetakan di kawasan Pasar Pramuka.
di mana kualitas kertas dan teknik cetak dinilai lebih menyerupai produksi komersial dibandingkan dokumen resmi instansi pendidikan. Respon pihak terkait, pendukung dan pihak pembela menegaskan bahwa tuduhan ini adalah fitnah atau rekayasa politik dengan argumen bahwa dokumen pendidikan pada era tersebut memang masih dibuat secara manual dan sederhana. Video ini diakhiri dengan ajakan kepada penonton untuk terus kritis dan mengawal transparansi mengenai isu yang dianggap sebagai kesongongan jawaban bagi publik ini. Mengapa cap legalisir dianggap bermasalah? Berdasarkan narasi dalam video, cap legalisir ijazah tersebut dianggap bermasalah karena beberapa alasan. Pertama, satu, identik dan tidak wajar. Terdapat temuan bahwa dokumen legalisir ijazah tahun 2005 dan 2010 memiliki posisi cap yang identik atau sama persis atau plek-ketiplek yang memicu keraguan mengenai keasliannya. Yang kedua, masalah warna tinta. Cap tersebut hanya berwarna hitam putih, padahal dokumen resmi negara atau legalisir akademis seharusnya menggunakan bantalan cap berwarna atau seperti merah atau biru untuk menunjukkan keabsahannya. Ketidaksesuaian aturan. Pihak pengkritik menyatakan bahwa legalisir tersebut tidak mengikuti standar administrasi negara yang seharusnya, terutama mengenai ketiadaan cap tanggal, bulan, dan tahun pada dokumen tersebut. Nah, berdasarkan narasi dalam video, proses hukum atau pengadilan dianggap masih belum berhasil menyelesaikan polemik ijazah tersebut karena beberapa alasan. Pertama, penutupan proses pembuktian. Pengadilan dinilai tidak melakukan pembuktian secara menyeluruh. Alih-alih menguji keaslian dokumen, pengadilan justru menyatakan bahwa mereka tidak berwenang menangani perkara tersebut atau menutup proses pembuktian. Hasil perkara yang tidak jelas. Narator menyebutkan bahwa dalam perkara perdata gugatan dinyatakan tidak diterima, yang menurut narator tidak menyelesaikan substansi persoalan atau menyatakan pihak penggugat kalah. Ketidaksesuaian keputusan. Terdapat klaim bahwa pada kasus pidana tertentu ada perbedaan pandangan di tingkat pengadilan yang berbeda, di mana tuduhan ijazah justru dianggap dibenarkan oleh tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Namun hal tersebut tidak ditindaklanjuti secara tuntas. Kesosongan jawaban. Secara keseluruhan, narator berpendapat bahwa negara belum memberikan bantahan yang meyakinkan atau transparan atau keraguan publik, sehingga muncul lagi apa yang disebut sebagai kekosongan jawaban. Siapa sosok yang menyoroti kejanggalan cap tersebut? Sosok yang secara spesifik menyoroti dan memberikan analisis mendalam mengenai kejanggalan pada cap legalisir ijazah tersebut adalah narasumber yang memberikan analisis eksklusif dalam tayangan tersebut. Selain itu, video menyebutkan bahwa Dr. Bonatua Silalahi adalah pihak yang memprotes temuan tersebut dan meminta agar masalah ini dibawa ke persidangan di Komisi Informasi Pusat atau KIP. Mengapa pihak pendukung menyebut isu ini fitnah? Menurut narasi dalam video, pihak pendukung dan pembela Presiden Joko Widodo menegaskan kembali bahwa tuduhan tersebut hanyalah fitnah dan rekayasa politik yang bertujuan untuk menjatuhkan kredibilitas beliau. Argumen mereka didasarkan pada beberapa poin-poin berikut ini. 1. Konteks era dokumen. Mereka berargumen bahwa pada era 1970-an hingga 1990-an, kualitas dokumen pendidikan memang masih sangat sederhana dan dibuat secara manual. Kesaksian langsung. Selain itu, pihak pendukung menyebutkan bahwa teman-teman seangkatan di sekolah yang bersangkutan telah memberikan kesaksian bahwa beliau memang benar-benar lulus dari institusi pendidikan tersebut. Mengapa transisi tahun 2014 dianggap normal? Narasi dalam video merespons argumen mengenai kewajaran administrasi tahun 2014 dengan memberikan perbandingan antara dokumen yang diterbitkan pada masa itu dengan standar legalisir lainnya. Pembicara mengakui bahwa pada tahun 2014 dokumen legalisir tersebut memang belum mengikuti aturan administratif yang baru berlaku efektif pada bulan Oktober tahun yang sama.
sehingga ketiadaan tanggal pada saat itu dianggap dapat dimaklumi atau setara dengan kondisi ijazah pribadi pembicara saat mencalonkan diri menjadi anggota DPR tahun 2009. Namun, narasi tersebut memberikan batasan dengan menekankan bahwa pengecualian tersebut tidak berlaku untuk temuan terbaru atau dokumen tahun 2005 dan 2010 yang diperdebatkan. Pembicara justru menyoroti perbedaan kontras antara dokumen tahun 2012 dan 2014 yang masih memiliki cap berwarna atau merah dengan dokumen tahun 2005 dan 2010 yang hanya berwarna hitam putih yang menurutnya merupakan kesalahan fatal dalam prosedur legalisir resmi. Nah, berdasarkan video tersebut yang telah kita tonton, transparansi dokumen dianggap sangat penting bagi negara karena beberapa alasan krusial berikut ini. Syarat dasar Republik, pembicara menekankan bahwa kejujuran bukan sekadar hak istimewa, melainkan syarat dasar bagi sebuah republik. Transparansi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemimpin negara. 2. Menghilangkan kekosongan jawaban. Narator menyatakan bahwa publik saat ini menghadapi kekosongan jawaban mengenai keaslian ijazah presiden. Negara dinilai belum memberikan bantahan yang meyakinkan secara administratif yang justru membuat polemik ini terus berlarut-larut. Ujian bagi institusi negara. Video tersebut berargumen bahwa jika negara takut mengaudit satu dokumen saja, maka muncul keraguan besar terhadap kemampuan institusi negara dalam menegakkan hukum yang lebih berat lagi, seperti kasus korupsi triliunan rupiah. Menghindari kecurigaan, dan ini yang paling terakhir, narator menekankan bahwa lembaga yang merasa benar seharusnya tidak perlu panik terhadap proses verifikasi. Sebaliknya, penolakan untuk diperiksa justru menimbulkan persepsi publik bahwa ada kebohongan yang sedang ditutupi oleh institusi terkait. Ya, demikian saja cuplikan video kali ini, teman-teman. Terima kasih. Salam NKRI harga mati.